Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita semua siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kudus-kuduslah Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh
mau bersatu hati menaikkan pujian, penyembahan, dan doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini. Kau lawat ibadah kami Tuhan. Engkau bertahta atas puji-pujian umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, Roh-Mu beracara di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan Yesus disuci kudus murnikan oleh darah-Mu Yesus, sehingga kami dilayakkan masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, setiap jemaat kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan, tibakan juga dengan selamat. Dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, mau memulai ibadah kami. Kami bersatu hati Tuhan, untuk kami semua Bapa, mengikat tolak tengking, hancur patahkan setiap roh-roh yang mengganggu ibadah kami, setiap roh jahat, roh perpecahan, roh najis apapun itu Tuhan yang mengganggu ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersatu hati, kami ikat tolak tengking, hancur patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus beracara di tengah kami. Darah Yesus membasuh tempat ini, menutup bungkus kami dalam perlindungan. Dan kami siap memulai ibadah kami Tuhan, menjadi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Masih kita tetap naikkan pujian, manis kau dengar. So
Mari Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan pada sore malam hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena ini adalah belas kasihan kepada kami Tuhan, sehingga Kau boleh kumpulkan kami kembali pada sore malam hari ini untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada sore malam hari ini Bapa, biarlah Engkau buka hati kami masing-masing Tuhan. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Bapa, biarlah Engkau juga tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini Bapa, boleh kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh kembali bertemu pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan ya untuk pembelajaran kita, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani menjadi sama seperti Kristus. Pada malam sore hari ini untuk pembelajaran kita masih pada pelajaran yang pertama, seperti yang sudah disampaikan pada minggu sebelumnya. Kita masih belajar mengenai kasih Allah Bapa, di mana pada minggu-minggu sebelumnya juga sudah disampaikan ya, bagaimana Allah itu mengasihi kita sebagai ciptaannya, karena kita ini diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Nah, kemarin sudah disebutkan pada pembicara sebelumnya bahwa kita diciptakan sama segambar dengan rupa Allah itu disebut dengan imago Dei. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sama segambar itu bukan berarti wajah kita sama, tubuh kita sama, bukan ya. Tetapi di sini yang mengerti bahwa imago Dei itu adalah kita menjadi sama seperti Kristus, atau kita mempunyai karakter ya seperti Kristus. Nah, Allah menciptakan kita seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya ternyata manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa, sehingga yang semula baik akhirnya menjadi rusak. Nah, Allah sangat mengasihi manusia sebagai ciptaannya ya, walaupun dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak menghukum secara kematian, tidak, tetapi dia tetap menyelamatkan manusia ya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kasih Allah menyelamatkan manusia di dalam kehidupan umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pada malam hari ini kita coba membuka di dalam kitab Perjanjian Baru pada Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, ayat ini tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini kadang-kala menjadi ayat hafalan kita gitu ya, di dalam kehidupan kita untuk mengingat bagaimana Allah itu mengasihi kita. Nah, saya sebelum membaca firman Tuhan, Bapak Saudara, saya ingat ketika saya SMP dulu, ketika pembelajaran agama, setiap selesai pembelajaran agama kami ya disuruh untuk menghafalkan ya salah satu ayat Alkitab, dan ayat ini juga termasuk di dalam ayat hafalan kami waktu itu. Jadi sampai sekarang saya masih ingat ya, masih terngiang sampai bahkan hafal ya untuk untuk mengucapkan ayat ini gitu. Kita coba buka di dalam Injil Yohanes
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, itu ayat yang sangat indah ya untuk kita. Bagaimana Allah menyayangi kita semua. Nah, Injil Yohanes ini di ayat 16 menegaskan kepada kita bahwa Allah ini Allah yang besar ya, menggerakkan untuk mengaruniakan Yesus Kristus ya sebagai anak yang tunggal tadi, sebagai jalan keselamatan untuk kita semua gitu. Ayat ini juga menekankan bahwa keselamatan tadi itu adalah inisiatif dari Allah, bukan inisiatif dari manusia gitu. Nah, jadi inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia ini tidak terbatas pada 1-2 orang, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Allah ini adalah untuk semua, ya, untuk semua umat manusia, semua ciptaannya, ya, dari kebinasaan yang manusia tadi sudah jatuh ke dalam dosa. Kita akan mencoba mendalami ayat ini dari kalimat per kalimat ya Bapak Ibu Saudara, karena ini pembelajaran, jadi saya mencoba untuk membawa di dalam pemahaman untuk setiap kata atau kalimat di dalam ayat yang disampaikan ya. Jadi saya mungkin tidak akan banyak ayat, tetapi saya akan mencoba untuk membahas atau menyampaikan kata atau per kalimat ya. Kita coba tadi untuk di ayat yang 16 tadi, pada kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dalam kalimat ini Allah menyatakan kasihnya itu tidak abstrak, artinya sangat nyata sekali gitu ya. Kalau abstrak kan tidak kelihatan gitu. Nah, Allah menyatakan kasihnya itu sangat nyata sekali, bahkan tadi dengan rela ya mengorbankan anaknya ya. Itu ada inisiatif Allah sendiri, bukan dari manusia gitu, tapi dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Nah, di sini merujuk pada kasih Allah pada dunia ini. Berarti kasih Allah ini merujuk kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan antara suku, budaya, ya bahasa, tapi semua itu diselamatkan. Nah, jadi menunjukkan kasih yang eksklusif ya, artinya yang secara umum semua orang diselamatkan. Hanya saja nanti pada akhirnya dalam meresponi keselamatan tadi itu berbeda gitu. Kemudian itu yang pertama ya, pada kalimat yang pertama bahwa Allah itu mengasihi dunia ini berarti mengasihi semuanya ya. Kemudian yang kedua, pada kalimat yang kedua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di sini mengaruniakan anak yang tunggal berarti puncak ya, puncak bukti kasih Allah tadi yang rela memberikan anaknya untuk ya berkorban untuk kita semua. Berkorban di mana? Di atas kayu salib, mati ya untuk mengalahkan dosa tadi. Allah memberikan yang terbaik untuk umatnya. Jadi kasih Allah itu tidak tidak omong-omong ya, tidak tanggung-tanggung gitu, tidak sekedarnya aja, tetapi kasih Allah ini sungguh terbukti bahwa Allah ini adalah Allah yang besar ya, Allah yang terbaik untuk kita semua. Bahkan ketika manusia tadi jatuh di dalam dosa, itu Allah tidak menghukum manusia, tetapi justru Dia menyelamatkan dari dosa itu. Kemudian masih dalam ayat itu tadi, pada bagian kalimat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi tujuan Allah tadi menyelamatkan manusia gitu kan. Tetapi syarat untuk menerima keselamatan itu kalau dari kita semua adalah percaya. Nah, tadi saya sampaikan ketika Allah menyelamatkan manusia, tidak semua manusia itu menerima.
bersyukurlah kita bahwa kita sudah menerima Allah atau menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Karena tadi syarat untuk menerima keselamatan tadi adalah percaya, ya. Menaruh iman di dalam Kristus. Nah, Kristus ini kan satu kesatuan dengan Allah, satu kesatuan dengan Roh Kudus yang kita kenal di dalam Tritunggal. Ya, satu kepribadian tetapi kita lihatnya dalam 3 bentuk. Gitu. Nah, sehingga ini berlaku juga sebenarnya untuk semua orang tanpa terkecuali. Hanya saja tadi yang menerima, ya, yang menaruh iman kepada Yesus itu tidak semua orang bisa. Nah, bersyukurlah kita semua Bapak Saudara yang ada di sini, kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita tanpa kita melihat bukti yang mungkin kita harus nyata di dalam hidup kita. Kita menerima itu karena percaya, karena iman kita. Nah, karena kepercayaan kita, karena iman kita, maka Allah akan membuktikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, kita boleh diselamatkan oleh Allah, ya. Kemudian bagian yang keempat dari ayat yang ke-16 itu adalah melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima Kristus sebagai juru selamat, ya, kita menaruh iman dan percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah untuk kita ketika Allah menyelamatkan kita semua. Kita percaya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kalau kita tidak percaya, ya, kita tidak akan mendapatkan hidup itu tadi. Ya, alternatifnya apa? Kita mendapatkan kebinasaan. Gitu. Kemudian dalam Yohanes 3:16 ini pula bahwa di situ menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, dalam bentuk kasih Kristus tadi mengalahkan dosa untuk kita semua, untuk supaya kita ini tidak binasa, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian di ayat ini juga kalau saya baca dan saya pahami juga bahwa ini satu bentuk panggilan kita, ya, untuk meresponi kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan iman yang membawa perubahan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak percaya pada Kristus, kemudian kita hidup dalam manusia yang lama, maka kita tidak akan mendapatkan selamat itu. Nah, di sini berarti apa? Ada transformasi hidup dari manusia yang lama ke manusia yang baru. Manusia lama tadi penuh dengan dosa. Sebelum ada Allah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, setelah ada pengorbanan Kristus di kayu salib, manusia menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Ya. Itu panggilan kita untuk meresponi kasih Allah dalam iman, supaya kita membawa perubahan di dalam hidup kita, untuk kita bisa menyatakan kasih Allah juga di dalam hidup kita. Ya. Kemudian bagaimana karya Yesus di dunia? Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa, gitu kan, dari pengorbanan tadi. Coba kita buka di dalam Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, itulah Bapak Saudara, itu kelahiran Yesus Kristus, ya. Ada cerita di situ tentang kelahiran Yesus Kristusnya di mana. Kita tahu, ya, ceritanya seperti apa ketika Yesus lahir. Nah, di situ Maria sama Yusuf, ya, diberitakan sama malaikat untuk menamai dia Yesus, gitu. Nah, Yesus itu
jangan menyelamatkan. Nah, kalau Maria dan Yusuf kan dia tidak tahu gitu kan, tapi karena kasih kemurahan Tuhan tadi melalui Maria mengandung, kemudian Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa dia harus menamai Yesus, di mana Yesus nanti akan menjadi seorang juru selamat gitu. Nah, di dalam Matius 1 ayat 21 ini menegaskan juga untuk kita semua bahwa misi utama Yesus datang ke dunia tadi adalah untuk menyelamatkan umat dari dosa. Nama Yesus sendiri sebenarnya dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata Yeshua, ya, yang artinya itu menyelamatkan. Nah, di sini jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kasih Allah itu sungguh nyata di dalam hidup kita, ya, untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Menandakan bahwa juru selamat yang diutus oleh Allah tadi itu membebaskan kita dari hukuman dan dosa. Kemudian di ayat 21 ini saya juga mencoba memahami ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah identitas Kristus sebagai juru selamat. Jadi kasih Allah tadi yang mengalahkan dosa tadi diidentitaskan melalui Yesus, ya. Identitas Yesus sang juru selamat. Nah, nama Yesus tadi kan bukan kebetulan, ya, itu adalah pemberian Allah sendiri yang untuk anak yang dilahirkan oleh Maria. Jadi perintah ilahi ini menyingkapkan hakikatnya bahwa Yesus tadi, Yahweh tadi itu adalah penyelamat atau keselamatan gitu. Jadi misi yang utama dari Allah memberikan Kristus kepada kita adalah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita semua dari dosa. Bukan sekedar hanya menjadi guru moral saja, bukan. Ya. Kalau dilihat dari guru moral, ya dia guru moral yang paling sempurna. Tetapi di sini Yesus datang itu adalah untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Tidak ada menyelamatkan kecuali Allah sendiri melalui Kristus Yesus. Ya. Kemudian di dalam ayat ini pula tadi disampaikan pada kalimat karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, umatnya ini adalah umum kan, sebenarnya itu umat manusia. Nah, di sini keselamatan tadi ditujukan untuk umatnya, merujuk pada semua orang, ya, tidak hanya baik Yahudi maupun Yahudi pada waktu itu, ya. Cuma kalau kita terapkan pada saat ini kan tidak hanya untuk kita semua sebenarnya, untuk orang lain juga yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini adalah tugas dari kita sebenarnya, Bapak Saudara. Kita sudah mengenal keselamatan, kita juga harus bisa, ya, membawa misi Allah tadi untuk menyelamatkan manusia yang lain, orang-orang yang belum mengenal Allah. Kemudian saya juga mendapati bahwa di ayat 21 ini kalau kita dalami juga bahwa ada satu ketaatan. Ya, ketaatan siapa? Kalau di ayat ini kan ketaatan Yusuf, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau ketika itu Maria mengandung, Yusuf kan belum ada nikah, ya, sama Maria. Nah, kalau mungkin kita bandingkan dengan di kehidupan sekarang ini, mungkin sudah ditinggalkan gitu, ya, karena kan dia hamil karena dia itu mungkin sudah ditinggalkan. Nah, ini kita bisa melihat ada satu bentuk ketaatan, ya, dari Yusuf bahwa ketika Maria tunangannya itu mengandung, dia tidak meninggalkan, tetapi dia tetap mendampingi. Kemudian juga dia diberi oleh malaikat tadi bahwa dia harus mendampingi Maria sampai dia melahirkan anak itu, gitu kan? Sehingga dia harus menamai siapa? Menamai dia Yesus. Nah, Yesus ini berarti apa?
yang menyelamatkan. Nah, tujuannya tadi, perantaranya tadi bahwa dia menjadi juru selamat. Itu secara ketaatan. Nah, ini juga berlaku bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa anak Allah sudah menyelamatkan kita, yang kita menjadi orang yang percaya, maka kita harus taat kepada Allah. Kita percaya kepada Kristus, maka kita juga harus taat di dalam aturan Kristus. Itu. Nah, Kristus punya kasih, Allah punya kasih, kita juga harus punya kasih. Sehingga kasih itu nanti bisa kita cerminkan di dalam kehidupan kita. Orang lain akan tahu, oh seperti ini itu orang Kristen. Seperti ini kasih Allah di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Kemudian di ayat itu pula yang saya pahami ada penyertaan, ya. Ada penyertaan Tuhan. Nah, mungkin konteksnya kalau kita lebih familiar itu adalah kata Immanuel. Nah, dari ketaatan Yusuf tadi kan Allah menyertai terus sampai Yesus lahir, sampai Yesus dewasa, sampai pengorbanannya itu menyertai terus dalam kehidupan Maria, kehidupan keluarga itu. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat ini juga bagian dari itu, ya, untuk kita hidup tadi untuk taat, kemudian karena ketaatan kita, Allah pasti akan menyertai kehidupan kita pada saat ini, sekarang dan selamanya. Karena tadi kuncinya adalah kita percaya, kita menaruh iman kepada Tuhan, supaya kita juga sampai pada akhirnya nanti pada hidup yang kekal. Kalau kita lihat kan Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Dan kita disertai bukan hanya hari kemarin saja. Kita ada sampai saat ini karena siapa? Karena Allah menyertai kita. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tadi percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita percaya, Tuhan pasti akan menyertai kita. Allah pasti akan menyertai kita. Nah, jadi aplikasinya Bapak Ibu Saudara pada ayat yang 21 ini itu mengajak kita untuk mengakui Yesus, ya, bukan hanya sebagai tokoh sejarah saja, bukan, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, supaya kita ini terlepas dari kuasa dosa. Jadi kalau dalam kehidupan sekarang ini, kalau kita melakukan dosa, kita ingat tadi, oh Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sampai pengorbanannya seperti itu. Apa ya, saya mau melakukan dosa lagi? Seperti itu. Ya, jadi mengajak kita supaya kita menyadari bahwa Allah itu tetap hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang menyertai kita sepanjang waktu. Itu Allah yang penuh kasih untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang bagian terakhir yaitu kita coba buka di 2 Timotius 1. Ini juga bentuk, ya, bahwa Allah itu menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya yang begitu besar. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Puji Tuhan, saya bacakan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, jadi di ayat ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan tadi, ya, itu adalah panggilan kudus, ya, panggilan kudus dari Allah untuk kita semua, ya, sebagai bagian dari rencana Allah. Nah, saya mencoba memahami di ayat ini ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Untuk yang pertama itu adalah keselamatan berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, tadi kan penyelamatan manusia tadi kan inisiatif dari Allah. Berarti di situ menegaskan bahwa keselamatan tadi bukan dari perbuatan kita, bukan dari perbuatan manusia, ya, tapi karena kita diselamatkan ini karena anugerah dari Allah. Gitu.
Ya bukan karena prestasi kita, bukan karena kita itu pandai, bukan karena kita tuh kaya, itu bukan ya, tetapi anugerah yang diberikan Allah kita secara cuma-cuma, secara gratis gitu ya. Nah untuk itu ya manusia sebagai responnya bagaimana? Ya harus meresponi tadi dengan iman, untuk percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman saya yang saya sampaikan pada saudara ini untuk ayat ini adalah selain keselamatan itu dari anugerah, itu juga panggilan kudus untuk kita semua. Nah kalau di sini tadi kan kasih karunia Kristus itu sebelum permulaan zaman ya, sebelum dunia ini dijadikan kan sudah ada. Tetapi dalam kehidupan kita saat ini kita harus wujudkan bahwa ada panggilan kudus untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan ya jiwa-jiwa tadi yang belum mengenal Kristus. Itu panggilan kudus kita. Kemudian yang ketiga itu adalah rencana kekal di dalam Kristus. Nah, jadi menunjukkan rencana kekal Allah di dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam situasi manusia yang sekarang ini. Nah, kalau kita lihat kan di kehidupan kita sekarang ini kan ya dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi supaya kita juga tetap berpegang teguh pada Tuhan tadi dengan iman kita, maka kita juga harus ya tahu rencana kekal dalam Kristus itu apa ya tadi, untuk sampai pada hidup yang kekal, selamat itu tadi. Kemudian yang keempat itu adalah dasar keberanian dalam pelayanan. Nah yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini ada dorongan ya untuk kita bisa memberanikan diri dari panggilan kudus tadi, untuk kita bisa memberikan pelayanan kita kepada Tuhan ya dalam bentuk apapun itu, tetapi itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi keselamatan tadi pada dasarnya ada anugerah ya, kita harus memberanikan diri untuk menanggung penderitaan dalam kita memberitakan Injil itu tadi. Nah jadi tugas kita tadi kan panggilan kudus. Selain kita melayani di dalam gereja, mungkin kita juga bisa melayani di luar. Ya dari apa? Yang mungkin memberitakan Injil tadi kepada orang-orang di luar yang belum mengenal Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara bahwa dari pembelajaran kita pada sore hari ini ya, mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk hidup selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan juga kita harus memberanikan diri ya untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya. Seperti lagu tadi, menjadi hamba yang setia gitu ya untuk Tuhan. Kemudian Allah sudah berikan kasih-Nya secara cuma-cuma untuk kita. Kita juga harus meresponi itu, tetap kita mengimani itu, tetap kita percaya kepada Tuhan ya, supaya kita dimampukan untuk hidup kudus dan melayani tanpa rasa takut. Nah, puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan sampai kepada hidup kekal pada saatnya nanti. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan tadi, renungan kita pada sore hari ini dengan lagu Kasih Allah Tak Terbukti. Mohon bantuannya kepada Ibu Akid untuk membantu saya menyanyikan ini.
mentahirkan kami dari dosa Bapa, sehingga kami selalu layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu layak untuk memuji mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan, dari dulu sekarang dan pada sampai selamanya nanti Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau adalah Immanuel Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami Bapa, juru selamat yang selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Bapa, ajarkan kami selalu Bapa untuk kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan, untuk kami selalu menaruh iman kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa jikalau kami menaruh iman kepada-Mu, jika kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal untuk kami Tuhan, bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Bapa, biarlah pembelajaran pada sore hari ini Bapa termuter di dalam kehidupan kami Bapa, termuter di dalam hati kami masing-masing ya Bapa, supaya kami boleh melandaskan itu untuk kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak tergerus arus dunia ini Tuhan. Kami tetap percaya apapun yang terjadi Bapa, selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Bapa, pada kesempatan pada malam hari ini Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Bapa, yang pada kesempatan sore hari ini Bapa belum sempat hadir, belum bisa berkumpul dengan kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh tengok mereka satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi kendala mereka, kesulitan mereka Bapa, Engkau boleh berikan jalan keluarnya Bapa. Bagi saudara kami yang sakit Bapa, biarlah Engkau boleh berikan kesembuhan Bapa, dan biarlah Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga pada kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami untuk kembali mendengarkan pembelajaran firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, bagi saudara kami yang belum sempat hadir pula Bapa, jikalau ada satu kesulitan Bapa, biarlah Engkau boleh berikan jalan keluar. Terlebih-lebih Bapa, bagi umat-umat-Mu Bapa yang imannya mulai lemah Bapa, biarlah Engkau boleh berikan kekuatan Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam mereka Bapa, sehingga iman mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh kembali percaya Bapa, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapa, selalu ada Engkau Tuhan. Engkau akan selalu hadir dengan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali untuk kuat dalam Engkau, dan boleh kembali untuk bisa memuji muliakan Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami juga tidak lupa Bapa berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau boleh berikan hikmat marifat Bapa yang daripada-Mu, yang atas kami turun Bapa, supaya pelayan-pelayan di tempat ini Bapa boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan, boleh memberitakan sukacita-Mu Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Dan biarlah pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, Engkau berikan hati yang penuh dengan kasih Bapa, dengan kasih yang tulus Bapa, yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tutup bungkus pelayan-pelayan di tempat ini Bapa, hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa, dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba yang setia kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Bapa, biarlah Engkau boleh berkati Bapa, boleh Engkau berikan berkat-Mu yang berlimpah untuk kami Tuhan, sehingga gereja-Mu ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan sesama kami Tuhan, boleh memberikan terang pada lingkungan sekitar kami Tuhan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan boleh mengenal Engkau, boleh terselamatkan Tuhan, dan boleh nantinya hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan, pakailah pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan, Engkau memberikan sinar terang-Mu Tuhan, memberikan cahaya-Mu Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja-Mu ini Tuhan, walaupun kecil Bapa, ini akan terpanjang sinar kasih-Mu keluar Bapa, sehingga mereka akan mengenal Engkau, mereka tahu bahwa gereja-Mu ini adalah gereja sejati-Mu Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau melalui gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, dalam gereja
kami ini Bapa, kota Pangkalan ini Bapa, biarlah Engkau berikan kemakmuran Tuhan, berikan kedamaian Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati kota ini Bapa, jauhkan dari segala pertikaian, perselisihan Bapa, supaya hidup kami ini damai Bapa. Biarlah Engkau juga berikan kasih-Mu Bapa, supaya kota kami ini penuh dengan kasih sukacita Bapa. Kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain ya Bapa. Ya Bapa, berkati pula pemimpin-pemimpin kami Bapa, bupati, wakil bupati dan jajarannya Tuhan, bahkan sampai kepada para jajaran yang paling bawah Bapa. Biarlah Engkau boleh berkati mereka Bapa, berikan hikmat marifat Bapa, untuk mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh menikmati itu Tuhan, karena itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Ya Bapa, berikan mereka hati yang tulus Bapa untuk memimpin kota kami Tuhan, sehingga kota kami ini boleh menjadi berkat-Mu ya Tuhan, boleh menjadi sinar terang-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi negara ini Bapa, biarlah Engkau juga boleh berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan mereka hikmat marifat juga Tuhan, di dalam memimpin negara kami ini Tuhan, sehingga negara kami ini boleh mendapatkan kedamaian, sukacita, kemakmuran Tuhan yang daripada Engkau. Ya Bapa, kami tidak lupa juga Bapa, biarlah Engkau juga boleh berkati semua yang hadir di sini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Bapa, apabila kami mengimani itu Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau juga tidak akan melepaskan kami begitu saja Tuhan. Engkau juga akan tetap memberikan kasih-Mu kepada kami, sampai kami pada akhirnya nanti untuk hidup kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, apabila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapa, biarlah Engkau boleh berkati kami, sertai kami Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kami Tuhan menuju rumah masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan Roh Kudus untuk kami Tuhan, sertai perjalanan kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Pembala. Saudara, kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan terus memelihara hidup kami hari lepas hari, agar apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama